Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Secara pribadi saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak, Ibu, dan setiap saudara yang menyaksikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa tiba di tahun 2021 ini. Semua karena anugerah Tuhan, amin ya. God with us, Allah menyertai kita saudara. Pada kesempatan ini saya akan share sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema tahun baru, harapan baru ya. Tahun baru memiliki harapan yang baru. Saudara, Allah suka hal yang baru. Allah mencintai hal yang baru. Dia selalu menyediakan hal yang baru buat setiap kita anak-anaknya. Di dalam Yesaya 65 ayat 17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Kelak Tuhan memberikan kita apa? Langit yang baru, bumi yang baru. Bahkan di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Wow, saudara, sekali lagi firman Allah berkata bahwa selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya 2021 ini juga tahun baru yang diberikan buat Tuhan sehingga kita bisa menikmati di tahun 2021 ini. Amin. Saudara, Allah suka hal yang baru. Apa saudara suka hal yang baru? Wah, di dalam perjanjian baru juga kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat ini kita ada di 2021. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan suka hal yang baru. Dan saya percaya banyak kejutan yang indah yang Tuhan siapkan buat kita di tahun 2021 ini. Setiap kita pasti suka dong hal-hal yang baru, terutama barang-barang yang baru ya. Belum lama ini keluar iPhone yang baru. Wow, kalau misalnya kita punya iPhone 12 ya, yang terbaru, waduh, seneng dong ya. Karena apa? Karena teknologinya baru ya, kameranya lebih tajam dan sebagainya, kecepatannya, daya tahannya, memorinya dan semuanya fasilitas itu ada di hal yang baru ini saudara. Kita pasti senang mendapatkan barang-barang yang baru. Kalau misalnya Tuhan percayakan kita rumah yang baru, waduh, seneng banget. Gak usah rumah baru deh, baru renovasi aja kita sudah happy ya. Karena menjadi bersih gitu, temboknya tadi penuh coret-coretan, mungkin ada bekas bocor dan sebagainya. Ketika direnovasi kita seneng, kenapa? Karena kita suka gitu hal-hal yang baru juga. Kita mengharapkan ada update apa ini ya. Hal yang baru apa. Kalau misalnya Tuhan percayakan kita kendaraan yang baru, saudara dipercayakan motor yang baru, pasti seneng dong ya. Nggak lagi naik-naik motor yang lama. Wah, dijual aja motor lama, saya lebih suka hal yang baru ini. Kita suka motor yang baru. Demikian juga saya ketika mau menyiapkan sarapan gitu ya. Untuk anak-anak saya beli roti di department store ya, di supermarket. Yang saya lihat apa? Saya lihat mana yang paling fresh from the oven, mana yang paling baru, yang tanggal buatnya kalau bisa paling baru. Saya nggak mau pakai roti yang lama yang udah berapa hari yang lalu, tapi mencari roti yang fresh, yang masih empuk saudara. Supaya apa? Bisa dikonsumsi keluarga kita dengan baik. Kita juga suka hal yang baru. Kita suka barang-barang yang baru. Kita juga suka makanan-makanan baru. Gak suka makanan sudah lama, apalagi makanan yang sudah basi. Sering banget tuh saya nanya kalau udah makanan ini, makanan buatnya kapan gitu. Kalau udah di kulkas, sudah berlama-lama gitu ya, lalu diangetin lagi, aduh, kadang-kadang kita menjadi kurang berselera. Tetapi kita suka hal yang baru, masih panas, masih berasap ya. Waduh, cah kangkung ya, pakai cabai potong ya.
luar biasa, enak banget gitu. Karena apa? Kita lihat waktu proses pembuatannya menjadi sesuatu yang baru. Tapi beda ceritanya kalau itu kangkung udah malam gitu ya, kita baru makan, warnanya sudah hitam ya, kuahnya sudah warnanya hitam, udah layu, udah gak hijau lagi saudara. Kita pun jadi males ya makannya. Nah saudara, tapi sayangnya nih, ada sebuah hal yang saya kaget baca. Ada quotes yang berkata gini, the world is changing. Ya, dunia ini berubah. People don't like change. Tapi manusia tidak suka perubahan. Saya nggak percaya. Apa iya manusia tidak suka perubahan? Bukannya manusia suka kalau dapat handphone baru, mobil baru, rumah baru, jam baru, ya. Jangan istri baru ya. Wah, bukannya manusia suka perubahan ya? Tapi kenapa quotes ini menyatakan bahwa the world is changing and people don't like change. Dunia terus berubah, manusia tidak suka perubahan. Apa iya ya, saya pikir-pikir. Oh, akhirnya saya mendapatkan apa yang dimaksud dari quotes ini. Manusia itu sukanya barang baru, saudara. Sukanya benda-benda baru, situasi baru. Tapi tidak suka diperbaharui hidupnya. Sekali lagi ya, kita suka barang baru, tetapi kitanya yang di dalam ini tidak suka diperbaharui, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, saya akan bacakan ayat ini buat saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Di dalam batinmu ya. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hal yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat, saudara. Dalam kitab Yeskel ini, saudara, kita perhatikan bahwa Tuhan itu memberikan kita hati yang baru, roh yang baru di dalam kita. Jadi bukan di luar kita. Kalau kita nih manusia nih daging, sukanya yang di luar kita yang baru. Tetapi kitanya sendiri tidak suka diperbaharui, saudara. Ya, saya pernah kasih contoh yang sederhana sekali. Saudara pindahkan saja jam saudara dari tangan kiri ke tangan kanan. Kalau saudara taruh jam di tangan kanan, pindah tangan kiri, pasti deh saudara gak suka. Kenapa? Karena saudara sebenarnya apa? Resist hal-hal yang merubah hidup saudara. Saudara hanya suka, saya hanya suka benda baru, tetapi tidak suka diperbaharui di dalam. Tetapi Tuhan ingin kita merubah diri kita, hati kita dari dalam. Amin. Katakan, saya mau diperbaharui. Nah, ketika Allah suka hal-hal yang baru, yang Tuhan maksud adalah bukan hanya benda-benda yang baru, bukan hanya situasi yang baru, tetapi hidup saudara dan hidup saya, Tuhan ingin ubah dari dalam. Mindset kita, pola pikir kita harus mau dibaharui, saudara. Yeskel ini jelas. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin. Yang pertama, Tuhan ingin ubah dalam hidup kita supaya 2021 ini saudara benar-benar punya harapan baru. Yang pertama yang Tuhan ingin ubah yaitu miliki cara berpikir yang baru supaya saudara memiliki harapan yang baru. Punya cara berpikir yang baru ada harapan baru. Kita akan baca dalam Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam Roma ini adalah jawaban dari bagaimana supaya kita memiliki harapan yang baru, saudara. Kita harus tahu asal muasal harapan itu ada di mana, saudara. Tanpa kita tahu asal muasalnya harapan, kita akan kecelek di tahun 2021. Akhir nanti kita akan berpikir, kok tidak terwujud ya harapan saya di awal tahun. Karena apa? Harapan itu mulai dari sini. Dari kesengsaraan, dari masalah kita, kesakitan kita, menimbulkan apa? Ketekunan, lalu tahan uji, dan baru ada pengharapan.
Kebanyakan orang di dunia ini dapat harapannya dari mana? Lagi bengong, melihat tetangga punya mobil baru, lalu ngiler, pengen, wah ada harapan Tuhan, saya ingin supaya 2022 nanti saya punya seperti tetangga saya mobil yang baru. Atau melihat teman kantor, tempat kerja, lagi bengong lihat teman ganti handphone, waduh ngiler, pengen handphone, aduh Tuhan saya berharap 3 bulan lagi saya bisa punya handphone seperti teman saya. Nah, harapan yang begini nih, harapan yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Harapan yang firman Tuhan katakan adalah melalui apa? Mulai dari kesakitan, saudara. Dimulai dari kesengsaraan kita. Apa yang membuat saudara sakit? Apa yang membuat saudara kadang-kadang kesel, menderita? Mungkinkah itu keuangan? Mungkinkah itu masalah rumah tangga? Mungkinkah itu masalah anak? Jadikan kesakitan saudara dan saya menjadi energi untuk tekun. Ini penting, saudara. Merubah kesakitan menjadi energi untuk tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketekunan itu akan diuji. Dan itu akan menimbulkan harapan. Bukan bengong, lihat tetangga, ngiler. Nah, harapan, ini bukan harapan, tapi harap cemas, saudara. Bukan harapan kalau seperti itu. Kisah yang paling saya suka, favorit banyak orang, yaitu kisah Yusuf. Yusuf itu disengsarakan hidupnya, saudara. Dibuang ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, dia yang sengsara. Tetapi Yusuf berhasil merubah kesengsaraannya menjadi ketekunan. Yusuf dikenal sebagai budak yang tekun di rumah Potifar. Dia menjadi orang penting di sana, dia mengatur semua seisi rumah itu dengan baik. Artinya dia tekun bekerja. Dan akhirnya tidak hanya tekun, Yusuf juga tahan uji dari godaan dari istri Potifar. Dia berhasil tahan uji. Lalu dia memiliki harapan. Ketika apa? Akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi Raja Mesir dan akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Harapan yang dilakukan oleh Yusuf itu bukan harapan kosong. Tapi dia melewati proses untuk mendapatkan harapan. Harapan itu apa sih itu, saudara? Harapan sesuatu yang kita belum miliki, amin. Sesuatu yang menjadi sakit kita. Kalau saudara saat ini terlibat hutang, pasti harapan saudara bisa melunasi hutang. Kalau saudara ada problem dengan rumah tangga, pasti harapan saudara ingin supaya rumah tangga saudara menjadi pulih dan menjadi baik kembali. Gunakan energi itu, kesakitan itu untuk tekun, tahan uji, dan saudara akan memilih pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, gimana caranya supaya tahun baru saudara memiliki harapan yang baru? Yang kedua ini, saudara, rela memperbaharui hidup. Tanpa saudara rela memperbarui hidup saudara sendiri, tidak mungkin terjadi harapan di dalam tahun 2021 ini. Rela gak dibaharui, saudara? Di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Firman Allah jelas dikatakan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Jadi pembaharuan itu bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus dibaharui. Ya, terus-menerus dibaharui. Saudara pasti masih ingat gambar ini. Biarlah ini menjadi harapan hidup saudara dan hidup saya. Ketika kita membangun rumah kehidupan kita, saudara perhatikan fondasinya. Membangun, ya, komitmen membangun hubungan dengan Allah, orang lain, dan diri sendiri. Ini fondasi harus dibangun dengan komitmen. Ya, komitmen apa? Masalah kerohanian, komitmen dalam hal apa? Keluarga, komitmen dalam hal kesehatan, komitmen dalam hal keuangan. Ini pilar-pilar ini harus dibangun. Dan kita komitmen dalam gereja lokal. Supaya apa? Supaya saudara diayomi, dilindungi, didoakan, diajar, saudara. Semuanya ada kata komitmen. Ketika kita mau untuk diperbarui hidupnya, gimana caranya? Yang pertama, komitmen adalah harga mati untuk memperbarui hidup. Tanpa komitmen, lupakanlah apa yang menjadi harapan saudara.
Karena setiap kali kita mau mencapai sebuah target, kita rindu membangun sebuah rumah, kalau nggak komitmen, nggak bisa, saudara. Anggaplah saya mau bangun rumah yang baru. Oh, saya beli pasirnya. Oh, saya beli semua bahan-bahannya. Sudah ada, udah bayar, semua bayar. Tetapi saya tidak komitmen mendanai tukang-tukang yang mengerjakannya. Saya tidak komitmen untuk memantau. Saya tidak komitmen untuk memperbaiki, melihat apa yang akan dibangun berikutnya. Maka rumah itu akan kacau, akan terhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saudara pastikan di tahun 2021 ini saudara memiliki komitmen level tinggi, saudara. Betul-betul luar biasa semangat, komitmen untuk beribadah, pertemuan, pelatihan, dan seterusnya. Ini adalah hal yang penting buat kita lakukan, saudara. Suatu kali saya mendengar sebuah cerita yang menarik, ya. Gimana caranya? Kalau kita mau rela diperbaharui, saudara. Saudara harus merelakan hati untuk melakukan hal-hal yang kadang kita nggak suka. Ada sebuah kisah dari John Covance, ya. Selama 16 tahun ia tinggal di terowongan. 16 tahun tinggal di terowongan kereta api bawah tanah, nan gelap, yang sangat gelap. Saat ada perbaikan terowongan, ia terpaksa mencari tempat tinggal baru. Nah, saudara, 16 tahun tinggal di terowongan. Suatu kali ada renovasi, perombakan. Waduh, udah 16 tahun udah nyaman, ya. Dia sudah biasa tinggal di situ, sudah biasa hidup dalam gelap, dipayungi oleh terowongan itu, saudara. Tetapi suatu kali ada perbaikan. Ia terpaksa mencari tempat tinggal yang baru. Suatu saat ia terpilih menjadi orang pertama yang memenangkan program mengubah tunawisma menjadi penghuni rumah tetap yang diadakan The New York Times. John meninggalkan tempat tinggalnya yang lama dan menjadi petani organik di New York. Katanya, udara di luar sini terasa lebih baik. Saya tidak akan merindukan kehidupan lama saya. Saya tidak akan kembali ke terowongan lagi. John rela dibaharui, rela dipindahkan. Ketika dia sakit, digusur dari tempat tinggalnya 16 tahun yang dia cintai itu, saudara. Dia bukannya demo. Kita lihat beberapa waktu yang lalu, ya, ada orang-orang yang tinggal di pinggiran-pinggiran sungai yang hidup dengan tidak sehat, saudara. Pemerintah pengen merelokasi mereka. Wah, mereka demo, saudara. Mereka menolak, gak rela dibaharui. Buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian rela diperbaharui? Rela untuk digusur? Rela untuk dipindahkan? Rela untuk melakukan pola hidup yang baru, saudara? Hanya kerelaan yang membuat kita bisa mau mengalami pemulihan, bisa mengalami yang namanya pembaharuan dalam hidup kita. Demikian juga dengan gereja harus rela dibaharui, saudara. Rela meninggalkan kebiasaan lamanya, kebiasaan tuanya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah usang, yang sudah tidak lagi kompatibel dengan hari-hari ini, saudara, kondisi hari ini. Yang berikutnya, gimana supaya saudara rela diperbaharui? Tindakannya apa? Supaya saudara betul-betul tidak hanya di awan-awan, pengen dibaharui hanya sekedar bahasa yang indah. Yang berikutnya saya kasih tips. Yang pertama tadi komitmen. Yang kedua apa, saudara? Rela dimuridkan atau rela dimentor oleh orang-orang yang lebih ahli. Mau diajar dan mau dihajar, saudara. Hanya orang yang mau dimentor, dia rela diajar. Tidak hanya diajar tapi mau juga dihajar. Dihajar di sini didisiplin, ditegur, saudara. Tanpa dimentor, tanpa dimuridkan, kita tidak akan menjadi orang-orang yang memiliki harapan, saudara. Karena kita tidak punya pola hidup itu. Kita tidak punya pola hidup harapan baru tanpa orang-orang yang sudah ada di sana mengajari kita, saudara. Banyak orang suka diajar, tetapi tidak suka dihajar, saudara.
Sukanya belajar terus. Dengar aja. Diajar iya, tapi tidak pernah dikoreksi, tidak mau dihajar, didisiplin. Karena apa? Kita hanya suka mendengar. Banyak kali di dalam proses mentoring, saudara harus belajar melakukan, didisiplin. Suatu kali di anak-anak sekolah minggu ada yang sedang belajar komitmen merenungkan firman setiap hari melalui grup-grup WhatsApp. Ya, anak saya memimpin sebuah grup di mana ada anak sekolah minggu yang sedang dilatih, dimentor untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Anak sekolah minggu ini suatu kali bolong 3 kali dalam 1 bulan. Akibatnya dia harus keluar dari grup renungan firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kita beritahu konsekuensinya. Kalau keluar dari grup renungan firman Tuhan setiap hari, artinya kalau dia mau masuk kembali, dia harus 14 hari tidak boleh bolong, kirim renungan secara pribadi ke WA anak saya. Anak muda ini yang masih sekolah minggu ini luar biasa, saudara. Dia semangat tiap hari, 14 hari tidak pernah bolong. Betapa dia rindu untuk kembali ke grup ini. Grup yang penuh orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan ini. Dia 14 hari tidak bolong, akhirnya dia kembali ke grup WhatsApp renungan firman Tuhan. Artinya apa? Dia rela dimuridkan. Dia rela dimentor. Dia mau ditegur. Dia tidak hanya diajar, tapi dia juga mau dihajar, didisiplin. Tentu tidak enak. Tetapi ketika kita mau melakukannya, kita akan menikmati buahnya, saudara. Kita akan mengalami perubahan. Kita boleh berharap kalau dalam kondisi seperti ini. Tanpa penderitaan, tanpa ketekunan dan tanpa uji, maka harapan yang kita alami adalah harapan yang kosong, saudara. Nah, kita mau belajar saat ini dari Tuhan Yesus. Ini adalah ayat yang terakhir buat kita pada pagi hari ini. Saat ini kita ada perjamuan suci. Tahukah saudara, teladan apa yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita? Dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tahukah saudara, Yesus ketika sengsara, dia tekun memikul salib. Ketika dia tekun, dia tahan uji, saudara. Ketika dia tahan uji, maka pengharapan tidak menjadi sia-sia. Akhirnya Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia menjadi pemenang kehidupan ini. Dia menjadi pemenang dalam menghadapi pengharapan yang sangat berat saat itu. Hanya karena dia mau memiliki pengharapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saat sengsara, dia mau tekun. Dia mau terus tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Baiklah saudara, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus, perjamuan suci. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Bapa di surga, kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan melakukan perjamuan suci, yaitu menyucikan roti dan anggur dan menyuduskan hidup kami Tuhan di dalam darah Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita ambil roti dan kita angkat roti ke atas dengan tangan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang dengan tangan kanan saudara adalah tubuh Kristus? Dialah teladan hidup kita. Dia menyerahkan tubuhnya. Dia mau menderita dan tekun memikul salib.
Kalau saudara percaya, mari makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita ke atas. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah darah Yesus, darah yang menyucikan, darah yang menyembuhkan hidupmu? Kalau saudara percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan asa yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberi teladan buat kami, bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak, sesuai dengan teladan-Mu Tuhan. Kami rindu tahun 2021 ini Tuhan, kami mengalami harapan yang baru. Kami mengalami Tuhan dalam hidup kami, penyertaan-Mu. Kami mengalami Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin.